kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini masih mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin temannya. Baik. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Alifka Pratiwi, Arida, hadirkum. Nur Syakira, Hadirkum. ya alhamdulillah ya. Hadir semua. Anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di pertemuan pertama ini, pembelajaran pertama ini yang akan kita pelajari yaitu teks deskripsi. Mungkin anak-anakku belum tahu apa itu teks deskripsi. Untuk gambaran teks deskripsi, saya akan memanggil satu temannya. Coba Naila maju ke depan, Nak. Ini adalah teman kita, Naila. Nah, silakan lihat temannya. Sudah lihat? Sudah. Setelah melihat Naila, anak-anakku punya gambaran tentang ciri-ciri dari Naila ini. Coba Husnul, sebutkan apa yang Ananda dapat setelah melihat Naila. Naila itu memiliki ciri-ciri orangnya agak gemuk, tinggi, dan selalu ceria. Oh ya, Naila itu katanya gemuk, tinggi, dan selalu Ceria. Tidak. Benar. Selanjutnya siapa lagi? Salsa. Ciri-ciri Naila itu, Naila gendut-gendut, manis, dan ceria. Oh ya, ternyata ini kesimpulannya Naila orangnya Ceria. Silakan duduk, Nak. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran sedikit tentang teks deskripsi. Nah, kompetensi hari ini yang akan kita pelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, apakah itu di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, di pembelajaran nanti kita harus tahu ya, sebelum pembelajaran selesai setidaknya kita sudah tahu apa ciri-ciri teks deskripsi tersebut. Nah, yang kedua, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, begitu pula jenis-jenisnya, nanti kita akan tahu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara terperinci atau detail. Nah, dengan mendengarkan pendeskripsian dari teman-temannya tadi, tanpa melihat Naila, kita pasti tahu, oh Naila itu orangnya ceria. Nah, selanjutnya ciri umum teks deskripsi. Siapa yang bisa baca nomor 1? Ciri umum teks deskripsi, yaitu yang pertama berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup. Ya, bagus. Yang pertama berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak Hidup. Itu tadi penggambaran temannya. Itu adalah penggambaran tentang makhluk Hidup. Tapi sering kita ya pernah berwisata ke Leja atau tidak? Pernah. Deskripsi apa yang kalian dapat setelah dari Leja? Airnya panas. Panas. Itu berupa deskripsi bukan makhluk Hidup. Yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Pertama tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Naila itu orangnya gemuk-gemuk. Itu kita menggunakan mata. Nah, untuk itu dalam pembelajaran ini Ibu akan bagi dalam 4 kelompok ya, Nak. Kelompok pertama Ibu yang pilih Basja Putri Aini, Nur Syakira. Sudah kumpul sama teman kelompoknya? Sudah. Kita akan menonton, tapi bukan drakor ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu berikan dulu ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan sebuah video.
Video itu tentang tempat bersejarah yang ada di Bone, yaitu Museum Lapawawoy. Anak-anakku, perhatikan videonya dengan baik ya. Nanti di dalam video itu akan terdapat beberapa benda-benda atau apa anakku tulis. Nah, setelah ditulis ya, semuanya menulis ya. Semua mencatat apa yang kalian lihat. Setelah itu diskusikan bersama teman kelompok atau Ananda menuliskan deskripsi dari video yang kalian lihat nanti. Mengerti? Mengerti. Sekarang saya berada tepat di depan Museum Raja Lapawawoy atau Istana Raja Bone yang pusatnya berada di Kota Matampone. Anak-anakku sudah melihat video dengan baik? Sudah. Ada gambaran? Sudah. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu 20 menit. Sudah sekarang. Nah, di atas ibu tampilkan gambar ya. Kalau belum jelas sekali tadi di videonya itu ada gambarnya. Ya, waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua? Nah, siapa yang akan mempresentasikan pertama? Kelompok siapa? Nah, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan video dan gambar yang kami lihat, kami dapat mendeskripsikan Museum Lapawawoy yang berada di Bone. Museum Lapawawoy adalah istana Raja Bone yang terdapat di kota Bone. Di dalam museum terdapat beberapa benda-benda bersejarah peninggalan Raja Bone. Ada kapal yang dipakai pada zaman penjajahan Belanda. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok yang lain ingin menanggapi? Ya, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kami, pendeskripsian yang dibaca kelompok 1 belum lengkap. Kelompok 1 tidak menulis alat-alat makan dan bosara yang berada di ruang tengah. Selain itu, tidak dijelaskan tata letak benda-benda yang ada di dalam museum. Bagus. Nah, tadi di kelompok 1 belum lengkap ya. Masih ada yang tidak ditulis tadi di situ. Kita melihat apa? Ada bosara kan? Ada bosara. Ada atau tidak? Ada. Maka di ruang tengah. Sudah nak? Ya, terima kasih. Sekian walaupun hadilah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita mendengar deskripsi dari kelompok masing-masing, kita sudah tahu ya, itu Museum Lapawawoy ada di mana? Bone apa saja isinya? Gambar Raja Bone. Nah, tadi dilihat Arung Palaka di situ. Siapa yang bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari Arung Palaka tadi? Jadi dengan mendengar tadi pendeskripsian dari teman-teman kelompoknya, kita tahu oh di Museum Lapawawoy itu ada di Bone. Isinya adalah benda-benda bersejarah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan? Iya.
Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan hari ini, siapa yang bisa menyebutkan satu kesimpulan atau yang kita dapat dari pembelajaran ini? Saya. Coba Salsa. Kesimpulannya yaitu ciri umum teks deskripsi yaitu satu berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup, dan yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Ya, yang pertama ciri umum teks deskripsi yaitu apa? Berupa penggambaran makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, tadi di museum Apollo itu termasuk apa? Tidak hidup. Nah, yang kedua ada kaitannya dengan panca indera. Tadi kita menggunakan panca indera apa? Kita dapat melihat isi dari museum Apollo. Nah, selanjutnya siapa lagi yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Coba. Aku kan sudah tahu apa itu tes deskripsi, ciri-ciri umum deskripsi, dan jenis-jenis Teks deskripsi. Nah, silakan kembali ke posisi seperti semula. Kita akan melakukan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan mengerjakan LK yang dibagi oleh Ibu, saya melihat semangatnya. Tepuk semangat. Masih semangat untuk belajar? Dikerjakan sesuai pemahaman. Nah, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran tentang teks deskripsi yaitu ciri umum dan jenis-jenisnya sudah kita ketahui semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan isi dari teks deskripsi. Ngerti? Ngerti. Kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari teks deskripsi yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, untuk tugas di rumah, silakan anak-anakku, kebetulan di dekat sekolah ada pasar silakan berkunjung ke sana. Boleh, tapi jangan melewati 8:30 baru pulang. Nah, setelah dari sana, kalian mencatat apa saja yang kalian lihat, atau apa yang kalian dengar. Nah, kalian buat dalam bentuk teks deskripsi. Mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin temannya. Said doa. Ini berjalan dengan lancar. Semua itu atas izin Allah. Alhamdulillah. Anak-anakku, cukup sekian hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi